A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Fairy Channel rahimakumullah. Sebelumnya kita sudah membahas kisah Nabi Zakaria yang akan mempunyai anak yang bernama Yahya alaihissalam. Kelahiran Nabi Yahya alaihissalam hanya beda 3 bulan dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yahya dulu, baru Isa alaihissalam. Artinya bahwa ketika itu hidup 3 nabi, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalam. Tetapi berbeda-beda daerah. Kalau Yahya itu ditugaskan di Urdun, kalau sekarang namanya adalah Yordania, masih di daerah Syam. Teman-teman, kematian Nabi Yahya ini adalah kezoliman dari penguasa. Kezoliman penguasa. Padahal Nabi Yahya alaihissalam adalah orang yang baik. Perhatikan sifat-sifat yang Allah berikan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 12-14. Ya Yahya, khuzil kitaba biquwatin wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, maksudnya adalah Taurat, dengan kuat, dan kami berikan kepada Yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Artinya Yahya itu sudah diangkat menjadi nabi sejak ia kecil. Kalau Rasulullah SAW kita tahu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Kalau Yahya sejak kecil sudah diangkat menjadi nabi oleh Allah SWT. Makanya dikisahkan di usia anak-anak, Yahya ini selalu diajak main oleh teman-temannya. Karena sifatnya anak kecil kan suka bermain ya. Tapi Yahya mengatakan apa? Kita lihat yang dikatakan oleh Yahya. Ketika teman-temannya mengajak main, ia katakan, innama lastu khuliqtu billaibik. Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kalian ingin bermain silahkan, tapi aku diciptakan bukan untuk main-main. Makanya Yahya itu dari kecil memang sudah betul-betul mengikuti jejak bapaknya Zakaria. Walaupun Yahya ini sebenarnya kelahiran yang aneh. Kenapa? Karena bapaknya usia 100 tahun, ibunya 90 tahun dan dinyatakan mandul pula. Tapi karena nilai sebuah doa, Allah kabulkan mereka mempunyai anak yang bernama Yahya. Kemudian Allah mengatakan, wa hananam miladuna. Kami berikan Hanan. Hanan itu biasa dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak. Tetapi Nabi Yahya alaihi salatu wassalam Allah berikan sifat keibuan, seolah-olah dia sayang kepada bapaknya Zakaria. Karena bapaknya sudah sangat tua, makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa barron biwalidaini. Dan Yahya itu orang yang paling berbuat baik dengan orang tuanya. Wa hananam miladuna wa zakatan, orang yang bersih hatinya. Wa kanan taqiyya, orang yang bertakwa. Wa barron biwalidaini, orang yang berbuat baik kepada orang tua. Lihat, ini orang baik, kenapa bisa dibunuh? Walam yakun jabarun asiyah, dan dia bukan orang yang sombong dan juga bukan ahli maksiat. Dari sini teman-teman, Nabi Isa alaihissalam heran ketika mendengar kabar kematian Yahya yang sangat sadis. Nabi Isa alaihissalam bersedih dan terus menangis atas kematian Yahya. Kisahnya seperti ini. Di Damaskus itu ada seorang raja jolim, namanya Hadad ibn Hadam. Raja jolim. Tapi walaupun demikian, kalaupun ada masalah, raja ini terkadang juga minta fatwa kepada Nabi Yahya alaihissalam. Di sini Allah takdirkan raja ini suka dengan salah satu wanita. Sayangnya wanita ini masih mahramnya. Sedangkan syariat Yahya pada saat itu haram menikah dengan orang yang ada hubungan mahram. Sama di syariat kita juga sama, haram. Tetapi karena orang tua gadis ini, karena dalam riwayat yang lain ceritanya, raja ini punya istri, istrinya sudah tua. Kemudian dia mempunyai anak, tapi bukan dari anak sang raja, melainkan dari bapak yang lain, anak tiri lah ya. Dan anak ini sangat cantik. Lah si raja ini sudah tidak mau lagi dengan istrinya karena sudah tua, jelek.
Akhirnya sama istri raja itu disuruh menikah sama anaknya, tetapi bukan anak sang raja, anaknya dari laki-laki yang lain. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahi itu putri bibinya, dan dalam syariat mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya karena ibundanya ini sangat rakus akan kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan, akhirnya dia hasut terus putrinya agar nikah dengan raja. Disuruh dandan cantik-cantik, disuruh ngerayu raja. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila. Kemudian rupanya orang-orang pun membicarakan tentang hal itu. Mulai menyebar ke masyarakat berita itu. Karena mulai menyebar, apalagi kemudian sudah didengar ke telinga Yahya, dan Yahya memfatwakan haram, tidak boleh, dan didengar oleh orang banyak. Akhirnya kemudian mereka pun meminta fatwa kepada Yahya. Kenapa tidak ke Zakaria? Karena Yahya itu dikenal dengan kelembutannya. Mereka gak mau ke Zakaria bapaknya, mereka mau ke anaknya saja. Tapi namanya hukum tidak kenal keras atau lembut. Kalau haram ya haram. Karena sudah diharamkan oleh seorang nabi, wanita ini kemudian tidak mau dinikahi oleh raja. Tapi masalahnya, sang raja sudah tergila-gila. Dia tetap mau ingin menikahi wanita ini. Disinilah dimainkan siasat wanita busuk itu. Kata wanita ini, baik, kalau kau tetap kekeh ingin menikahi diriku dengan dirimu, maka maharnya adalah kepala Yahya bin Zakaria. Itu syarat dari wanita ini. Karena raja ini benar-benar sudah tergila-gila kan, sudah gelap mata si raja ini, maka dia pun mengutus pasukan untuk mendatangkan kepala Yahya bin Zakaria. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh ketika sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang sholat dalam mihrab. Pasukan ini datang, kemudian Yahya pun ditangkap, betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas, kemudian dibawa ke istana. Sementara jasad Yahya ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria yang sudah tua renta. Ketika Zakaria melihat itu, Zakaria sedih, menangis dia. Anaknya dipenggal secara sadis. Setelah itu, kepala Yahya dibawa ke istana. Sampai di istana, di situ ada sang raja, ada wanita Fajiroh, wanita tadi. Di situ ada ibundanya yang haus akan kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Yahya di atas bejana emas, kemudian disuguhkan kepada sang raja. Wanita ini pun tertawa, senang, bahagia dia, keinginannya menjadi kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tasabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulan, innallaha azizun iqab." Jangan kira Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, "Wala tasabanallaha ghafilan amma ya'mal zalimin." Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zolim kalian. Tidak. Allah tidak pernah lalai. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bilhamdi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah mengajak perang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar istana itu. Rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah. Akhirnya wanita itu terperosok sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai daerah kepala, sisa kepalanya saja, tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya. Maka orang-orang pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini seorang yang soleh, seorang nabi. Kenapa kalian bunuh? Lalu sebagaimana kalian sudah memenggal kepala orang soleh ini, penggalah kepala wanita ini." Penggal kepala wanita itu. Maka bergegas prajurit mengambil pedangnya dan langsung menebas kepalanya. Kemudian membawanya. Al-jasa min jinsil aman. Sebagaimana dia sudah menebas kepala Yahya, maka sekarang ia ditebas kepalanya, karena makar yang sudah wanita itu perbuat.
Maka selesailah kisah Nabi Yahya alaihissalam. Insya Allah berikutnya kita akan bahas tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.